TKI boleh lah. Jadi Iya. kalau sekarang nama kerennya bukan TKI Mbak Tifa, tuh, Pak? Pekerja Migran Indonesia. Jadi 2 minggu setelah saya balik dari Singapura, saya langsung keterima di MNC. TV. MNC Finance. Saya bilang learning by doing itu lebih efektif daripada kita belajar teori. Ya kan? Sak mumet kerja, luwih mumet nganggur. Iya. Nah, kaya itu tidak kita selalu punya harta. Tapi ketika kita bisa memberikan ilmu kepada orang lain, kepada siswa, itu adalah kekayaan yang akan kita nikmati hari ini dan juga nanti di hari akhir. Halo Mafeps, balik lagi di Pinsa, podcast inspiratif ekonomi dan bisnis Islam UIN 1 Tulungagung. Di episode 3 kali ini bareng aku Tivanda dan juga narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung, Pak Denny Yudiantoro. Halo Pak Denny, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Tifa ya? Alhamdulillah Luar sehat. biasa. Saya dulu dong Pak ke teman-teman Mafeps yang mungkin lagi nonton. Oke, terima kasih buat kegiatan podcast hari ini yang pastinya ini adalah kegiatan yang luar biasa, positif buat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam supaya nanti kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi salah satu alternatif bahan pembelajaran buat mahasiswa. Iya, Jadi betul. apalagi mahasiswa sekarang itu mereka kayaknya sudah tidak terlalu tertarik belajar menggunakan buku gitu kan. Nah, Iya. mereka tertarik belajar dengan kanal YouTube, TikTok dan sebagainya. Semoga nanti salah satu inovasi yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini bisa membuat mahasiswa itu lebih terampil, lebih keren, lebih terlatih dengan media kanal YouTube ini. Seperti itu Mbak Tifa. Betul sekali. Jadi yang seperti kita tahu, Pak Denny ini merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan siapa sangka, dulunya ini Pak Denny merupakan seseorang yang bekerja di luar negeri. Atau bisa disebut dengan TKI bukan sih, Pak? TKI boleh lah. Jadi Iya. kalau sekarang nama kerennya bukan TKI Mbak Apa Tifa, tuh, ada Pak? Pekerja Migran Indonesia, Oke, PMI. PMI, gitu kan. Pekerja Jadi, Migran Indonesia. Sama saja lah gitu kan. Jadi itu adalah pengalaman yang luar biasa yang akhirnya saya bisa saat ini menjadi sebuah pembelajaran gitu kan. Pengalaman saya dan sekarang itu mungkin kita bisa cerita nanti gitu Iya. kan di acara podcast kita hari ini. Iya betul sekali. Jadi apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak gitu? Sehingga dulunya itu kok bisa gitu bekerja sebagai migran Indonesia. Pekerja Migran Pekerja Indonesia. Migran gitu kan. Indonesia. Kalau dulu namanya tenaga kerja Indonesia. Jadi awalnya memang di lingkungan daerah tempat tinggal saya itu banyak sekali pekerja migran gitu kan. Mereka banyak sekali sukses di luar negeri dan di gambaran saya itu saya juga ingin mendapatkan pengalaman bekerja di sana. Jadi makanya ketika saya kuliah itu saya banyak sekali mencari informasi terkait bagaimana program training, magang dan akhirnya saya bisa berangkat pada waktu itu tahun 2006 bulan Februari kalau tidak salah. Berapa tahun dulu Pak? Saya di sana hampir 1 tahun gitu kan. Jadi itu seperti magang gitu kan. Sebenarnya saya mau diperpanjang, tetapi pada waktu itu saya masih dalam proses pengerjaan skripsi. Jadi saya berpikir ini bukan tujuan utama saya. Saya harus di sini saya belajar. Ketika nanti saya ingin kembali lagi, saya selesaikan dulu studi saya. Jadi pada waktu itu saya di semester 7 sudah melaksanakan ujian skripsi, tapi belum revisi. Saya berangkat ke Singapura. Pada waktu itu saya mau diperpanjang lagi 3 tahun sama perusahaan. Jadi saya di sana kerja di Shell Eastern Petroleum Crude Oil. Apa itu Pak? Perusahaan minyak yang sekarang SPBU-nya bisa di Indonesia Shell itu kan. Nah, itu saya di tambang lepas pantainya. Jadi saya dilepas pantai. Jadi setiap hari saya bolak-balik antara Singapura kota ke lepas pantai. Jadi saya naik boat setiap hari. Nah, jadi saya mau di-extend 3 tahun, tetapi saya berpikir saya harus selesai dulu kuliah saya. Ngapain saya nanti kalau saya di sini nanti saya malah nggak selesai gitu. Jadi Iya. saya balik, saya selesaikan revisi skripsi dan akhirnya lulus gitu kan. Itu berarti belum wisuda Belum tapi wisuda. Nah, setelah saya balik dalam proses penyelesaian skripsi saya langsung mendapat pekerjaan. Jadi itu yang membuat saya senang ketika kita punya pengalaman sekecil apapun di luar negeri, pengalaman internasional itu akan memberikan peluang kita untuk bekerja lebih gampang. Makanya saya memberikan istilahnya insight buat mahasiswa, kalau ada kegiatan-kegiatan internasional, seminar internasional, international conference, dan bahkan mungkin Anda bisa menulis karya-karya internasional, Anda manfaatkan. Kenapa? Peluangnya seperti yang saya alami. Jadi 2 minggu setelah saya balik dari Singapura, saya langsung keterima di MNC. TV. MNC Finance. Nah, jadi MNC itu adalah perusahaan yang holding Bakti Investama, salah satunya ada MNC TV, ada TPI, ada RCTI. Nah, saya itu di MNC Finance-nya, di bidang keuangannya. Nah, jadi itu mungkin buat mahasiswa, ketika ada kesempatan Anda untuk bisa
mendapatkan kesempatan misalkan ada peluang international conference atau mungkin seminar internasional, manfaatkan. Itu akan menjadi sebuah catatan positif yang bisa Anda gunakan untuk mencari pekerjaan di masa yang akan datang. Iya, betul sekali. Jadi pengalaman dan juga relasi juga penting ya Pak. Betul. Untuk di masa depan setelah lulus itu tadi. Balik lagi ke pekerja migran Indonesia nih Pak. Pengalaman yang sangat memorable itu seperti apa ya Pak? Yang Oke, jadi saya di sana itu mendapatkan pengalaman pertama saya jadi marketing. Dan saya tahu bahwa pertama kali saya di sana jadi marketing itu adalah pengalaman yang akan saya bisa gunakan pada fase-fase pekerjaan saya yang akan datang gitu kan. Jadi saya bukan basic marketing. Jadi saya itu adalah S1-nya adalah administrasi negara, lebih ke sosial politik. Tapi saya masuk ke dunia marketing, saya jualan, saya berinteraksi dengan banyak orang di sana. Yang saya rasakan adalah saya banyak belajar di sana. Nah, jadi dari sanalah saya bisa belajar jadi marketing. Dan sekarang saya jadi dosen marketing di sini. Oke, jadi pengalaman marketing itu dari yang di luar negeri itu tadi. Iya, awalnya dari situ. Berarti pelajaran yang dapat diambil adalah marketingnya itu tadi. Iya, learning by doing itu penting, Mbak. Jadi saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, kalau ada kesempatan magang di perusahaan, Anda manfaatkan, Anda ikuti gitu kan. Kenapa? Itu akan menjadi sebuah pengalaman yang saya bilang learning by doing itu lebih efektif daripada kita belajar teori. Kalau mungkin saya pernah menyampaikan di kelas itu, kalau kita hanya belajar teori tanpa aplikasi, teori itu hanya sebatas kata-kata indah yang berjajar rapi tanpa diaplikasi. Nah, jadi seperti itu. Harus kita praktek gitu kan. Kenapa? Karena saya merasakan, saya dulu praktek dulu baru belajar teori gitu kan. Saya praktek jadi marketing, jualan, kemudian menawarkan produk, bagaimana memaintain customer. Baru setelah saya balik Indonesia, saya masuk ke MNC, ke Astra, ke Maybank, dan yang lama di BRI semua jadi marketing. Dan kemudian saya juga kuliah di jurusan marketing, dan ternyata ilmunya lebih gampang kita serap dan kita ingat seperti itu. Jadi learning by doing itu lebih, saya merasa itu lebih bagus daripada kita hanya belajar teori dan takut untuk praktek. Nah, seperti itu Mbak Tifa. Berarti benar-benar harus learning by doing. Iya, betul. Dan juga mempraktekkannya ya Pak, betul. biar terasa gitu efeknya di kita gitu. Bener. Jadi setelah kembali dari bukan TKI lagi ya? Nah, jadi bukan MI ya? Pekerja Migran Indonesia gitu kan. Jadi pekerja migran Indonesia. Kalau jadi mahasiswanya Pak Adi ini pasti udah tahu bekerja selanjutnya di industri perbankan ya Pak? Saya mulai masuk di lembaga keuangan di MNC Finance. Nah, jadi di situ saya menjadi analis. Nah, jadi analis ketika ada pengajuan pinjaman saya analisa gitu kan. Jadi bagaimana kliennya. Di situ saya juga semi marketing. Jadi memang fokusnya lebih ke marketing juga gitu kan. Nah, saya lebih banyak berhubungan dengan customer, bagaimana mempertahankan customer gitu kan. Bagaimana yang namanya customer itu perilakunya juga macam-macam. Bagaimana saya sebagai seorang analis, bagaimana ini layak enggak ya kita kasih pinjaman. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena biasanya yang namanya calon customer itu kalau mereka mengajukan pinjaman ngomongnya mesti wapi manis Mbak. Iya. Ya sama lah Anda kalau punya teman golek utangan itu ngomongnya manis, tapi lewis diutangi melayu, nomor diblokir kan gitu kan. Nah, jadi sama tugas saya itu juga menganalisa calon pengajuan pinjaman di MNC Finance. Jadi 2006 akhir saya sudah masuk di MNC Finance. Tantangannya tuh seperti apa Pak? Maksud di MNC Finance seperti itu? Jadi tantangannya itu adalah ya memang di dunia keuangan, dunia perbankan itu kita ngomongin target lah. Kalau kita ngomongin target pasti agak pusing. Tapi ingatlah bahwa saya selalu menyampaikan kepada anak-anak muda gitu kan. Karena anak muda itu kadang biasanya kena target sedikit sudah takut keluar, resign gitu kan. Banyak-banyak semua sekarang bilang lingkungan toksik gitu kan. Nah, tapi saya selalu ngomong bahwa ketika Anda bekerja dimanapun, tidak ada yang tidak pusing. Intinya apa? Sepusing-pusingnya kerja, lebih pusing kalau tidak kerja. Iya sih Pak, betul. Iya kan? Sak mumet-mumeti kerja, luwih mumet nganggur. Iya. Nah, makanya apapun yang kita dapatkan sekarang kita syukuri, kita jalani, kita kerjakan. Sambil kalau memang Anda nggak cocok, Anda cari jalan untuk keluar dari situ. Sama ketika saya di MNC saya merasa nggak cocok, saya kuliah gitu kan. Saya melanjutkan S1 pendidikan, ngambil pendidikan bahasa Inggris sambil saya kerja. Kemudian saya merasa lagi kok kurang nyaman, saya melanjutkan S2 dan juga melanjutkan S3. Ingat bahwa saya banyak berpikir seperti ini. Tuhan itu, ini mohon maaf saya tidak terlalu fasih dalam Al-Quran gitu kan. Ya ini saya pernah mendengar di khotbah Jumat gitu kan.
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan beberapa derajat bagi orang yang berilmu gitu kan. Saya berpikir bahwa kalau kita punya ilmu, kita nanti pasti ditinggikan derajat kita. Mungkin di dunia dan juga di akhirat gitu. Makanya saya berpikir ketika saya bekerja kurang nyaman, saya harus sekolah, saya harus kuliah gitu kan. Itu yang saya lakukan, motivasi saya lakukan gitu kan. Meskipun kuliahnya saya tidak sama dengan yang lain. Kenapa? Karena saya ambil kerja. Nah, tetapi saya tetap lulus gitu kan. Saya tetap lulus. Makanya saya banyak sekali ngomong sama mahasiswa, Anda sekarang meskipun Anda kerja tetap lulus. Kenapa? Nggak ada yang tahu nanti 10 tahun yang akan datang Anda mungkin nyalek gitu kan. Anda mungkin nyalonnya lurah gitu kan. Siapa tahu nanti calon lurah syaratnya harus S1 gitu kan. Nah, Anda yang penting lulus aja gitu kan. Nanti ilmu Anda itu akan Anda manfaatkan gitu. Seperti itu Mbak Tifa. Oke, jadi benar-benar diterapkan gitu ya Pak. Iya. Tapi tadi kan Pak S1-nya ada di administrasi. Saya administrasi publik sama pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu kan sangat bertolak belakang gitu ya Pak. Kok bisa gitu loh? Oke, jadi memang kenapa kok saya ngambil pendidikan bahasa Inggris? Jadi memang background orang tua saya itu guru Mbak Tifa. Bapak ibu saya guru, kemudian bapak ibu saya itu saya ingat gitu. Ini mungkin sedikit cerita gitu di masa yang lalu. Guru di masa lalu tidak sejahtera sekarang gitu kan. Bapak ibu saya itu saya ingat gitu kan, bapak ibu guru saya PNS guru, beli TV aja nggak mampu. Saya dibelikan TV bapak ibu saya itu tahun 97. Kemudian ketika saya sekolah SMA, saya melihat teman-teman saya yang mungkin bapaknya kerja di BUMN, di swasta lebih makmur. Saya di SMA itu masih belum dibelikan motor. Saya dibelikan motor kalong sama bapak saya. Karena kenapa? Ya, memang guru dahulu itu tidak sejahtera sekarang gitu kan. Nah, kemudian ibu saya ngomong, mbok kuliah jurusan pendidikan. Saya ngomong seperti ini. Enggak Bu, karena jadi guru itu susah kaya. Itu yang saya ingat gitu kan. Itu yang saya ingat gitu. Karena melihat tapi iya, karena keluarga saya guru. Tapi saya, bapak ibu saya tetap sabar. Dia ngomong, kaya itu tidak kita selalu punya harta. Tapi ketika kita bisa memberikan ilmu kepada orang lain, kepada siswa, itu adalah kekayaan yang akan kita nikmati hari ini dan juga nanti di hari akhir. Itu yang saya ingat Mbak. Jadi setelah saya kerja di bank, saya dari MNC pindah ke Asta, saya berpikir, ternyata yang disampaikan ibu saya benar. Saya dapat uang sekarang, tapi kok saya ada yang kurang bahagia gitu. Makanya saya ngambil pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi saya nggak terus kuliah dan ya alhamdulillah mungkin doa orang tua saya yang backgroundnya guru. Ya alhamdulillah saya kembali lagi ke jalur pendidikan, sekarang jadi dosen seperti itu. Iya, luar biasa ya. Jadi kekayaan tadi. Iya, jadi harta itu bukan segalanya. Tetapi ketika Anda bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, apalagi ilmu, apalagi dalam Islam itu ilmu itu adalah jariah yang konon amalnya akan mengalir terus gitu. Karena itu adalah yang selalu saya ingat dari pesan dari bapak ibu saya yang notabene adalah keluarga dari guru. Seperti itu Mbak Deva. Oke, luar biasa sekali ya. Terus apa nih Pak, kayak pengalaman yang benar-benar luar biasa saat dari industri perbankan tadi untuk menjadi akademisi, menjadi dosen gitu. Jadi memang ya alhamdulillah saya diberi kesempatan di sini tuh mengajar di bidang marketing. Nah ya, marketing alhamdulillah. Jadi ilmu yang saya dapatkan di lapangan selama kurang lebih 15 tahun itu bisa saya ceritakan kepada mahasiswa. Jadi kalau saya bercerita ya saya tidak hanya bercerita tentang teori gitu kan. Ini loh kalau Anda mendekati orang seperti ini, kalau Anda itu maintenance orang seperti ini, kalau Anda itu ada orang komplain seperti ini, bis pengalaman. Jadi saya bisa bercerita kenapa? Karena yang namanya menjadi seorang marketing itu ke dalam teori itu marketing itu adalah ilmu sains dan juga seni. Ilmu dan juga seni. Kenapa? Kita seni menjalin hubungan dengan orang lain. Iya. Beda kalau mungkin kita menjadi seorang dosen di bidang komputer gitu kan, yang dihadapi adalah benda mati, ya udah itu aja, yang penting kita sudah menguasai programnya selesai. Tapi kalau kita menghadapi manusia beda, apalagi customer. Beda lagi, apalagi customer di era digital, apalagi customer generasi Z gitu kan, yang punya kebiasaan yang namanya dalam istilah marketing adalah customer switching culture behavior. Dia gampang pindah-pindah. Nah, generasi Z itu gampang pindah-pindah. Kalau nggak ada yang namanya generasi Z loyal terhadap produk, nggak ada. Nah itu yang harus kita hadapi seperti itu. Awalnya cuma penasaran aja gitu ya, dan FOMO gitu ya generasi Z itu. Seperti itu gitu kan, nggak ada yang namanya generasi Z loyal terhadap produk, nggak ada. Makanya itu yang harus kita pelajari, itulah seninya di situ, bagaimana kita memaintain orang. Dan itu yang saya dapatkan di lapangan, di perusahaan, di beberapa korporasi, bisa saya ceritakan kepada mahasiswa. Oke, nah kan Bapak kan
Berapa tahun itu berarti di marketing, Pak? Saya 15 tahunan. 15 Jadi lebih lama menjadi marketing daripada jadi dosen. Iya. Jadi di industri marketing nih, tantangan marketing saat ini tuh seperti apa, Pak? Mungkin dari teman-teman Mafeps ini bisa menerapkan tips-tips yang akan diberikan oleh Pak Denny. Oke, jadi tantangan marketing di era saat ini itu ingat bahwa ketika kita menjadi seorang marketing jualan, orang yang hanya berpikir laku, orang yang hanya berpikir bagaimana bisa menjual, itu adalah mereka yang salah gitu kan. Kita kalau menjadi seorang marketing itu kita bisa mencontoh strategi Nabi Muhammad gitu kan. Nah, kita di UIN itu kan kita juga harus Nabi Muhammad itu seorang entrepreneur, pebisnis. Iya, bagaimana Nabi Muhammad itu ketika dia menjual produk, dia amat sangat menjaga kualitas produknya. Kalau produknya cacat diceritakan. Kalau ada yang kurang diceritakan. Itulah yang membuat orang itu percaya pada beliau. Iya. Nah, sama ketika kita menjadi seorang sales marketing, ketika kita jualan, satu, jangan pernah menciderai kepercayaan pelanggan. Itu yang paling penting. Kenapa? Kalau pelanggan itu merasa tidak puas dengan layanan kita, dengan produk kita, dia akan pindah. Apalagi pelanggan kita ibu-ibu. Aduh. Ibu-ibu itu majelisnya banyak, Mbak Tifa. Ada majelis Yasin, Manakipan, majelis gibahnya juga banyak gitu kan. Iya. Nah, majelis gibah itu dalam marketing diistilahkan yang namanya word of mouth. Komunikasi kedok tular. Nah, inilah yang harus kita jaga, jangan sampai ketika orang merasakan produk kita dan dia tidak puas, dia bercerita. Apalagi kalau ibu-ibu majelis gibah kan, majelis gibahnya banyak kemana-mana. Aduh. Kemana-mana kalau itu real, kadang ditambah-tambahi gitu kan. Nah, itulah yang kita harus hati-hati. Makanya usahakan kita ketika kita menjual, kita tiru Nabi Muhammad. Kita menjual dengan amanah kita, yang jelek kita ceritakan. Tujuannya apa? Supaya customer percaya kepada kita. Oke, luar biasa sekali. Jadi kita benar-benar harus menjaga produk kita agar tetap eksis gitu, Pak. Siap. Nah, tuh proses transisi Bapak nih, jadi dari seorang PMI tadi ke akademisi yang lebih teoritis gitu kan. Itu gimana, Pak? Ya, sebenarnya saya kalau menyampaikan ke teman-teman gitu kan, lebih gampang kita. Dari ketika kita belajar di lapangan, ketika nanti kita baca teori, lebih gampang. Ini saya sudah melakukan nih. Contoh, kalau dulu saya jualan produk misalkan, saya, Pak silakan beli ini, nanti tak kasih diskon ini, nanti tak kasih bonus ini. Itu dalam teori marketing ada yang namanya upselling, ada yang namanya bundling, ada yang namanya cross selling. Tinggal kita belajar, kita akan ingat terus. Ternyata yang saya lakukan selama itu namanya itu. Kemudian ketika kita nanti membuat yang namanya komunitas gitu kan. Jadi ketika kita jualan, kita masuk komunitas gitu kan. Kemudian kita memperkenalkan produk. Itu dalam istilah marketing yang namanya marketing community. Nah, itu kita lebih gampang. Jadi kalau menurut saya, dari dari seorang praktisi ke akademisi itu, kita lebih gampang menyerap teorinya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan lebih dulu daripada. Tapi kalau kita hanya membaca buku, tidak lakukan, kadang lupa. Nah, tapi kalau kita sudah melakukan, yang saya lakukan di sana itu seperti itu, kita lebih gampang mengingatnya. Seperti itu, Mbak Tifa. Terus itu, Pak, tantangannya dari seorang praktisi menjadi akademisi itu dari Pak Denny itu. Oke, kalau menurut saya tantangannya ya memang saya jujur, saya akui saya lemah di metode penelitian. Nah, itu saya ya jujur, saya sebagai dosen lemah di situ gitu kan. Karena saya memang pure kecenderungan saya adalah seorang marketing gitu kan. Saya orang marketing dan saya lebih senang bergaul dengan banyak orang, saya lebih senang membangun jejaring relasi. Ya memang ingat bahwa saya sadar bahwa nobody perfect. Yes. Tidak ada semua yang bisa saya kuasai gitu kan. Nah, ya memang kelemahan saya di situ gitu kan. Ya, bayangkan di usia 35 saya jadi dosen, saya masuk kampus, ya kadang sudah enggak susah gitu belajar. Beda kalau saya dari awal sudah masuk situ, kemudian saya belajar metode penelitian dan sebagainya. Mungkin saya lebih, tapi karena saya berangkat dari praktisi, berangkat dari marketing, kemudian masuk kampus, ya tantangan saya mungkin di metode penelitian dan sejenisnya lah gitu kan. Agak tidak seluar biasa dosen-dosen yang lain seperti itu. Terakhir nih, Pak, untuk teman-teman Mafeps yang mungkin pernah diajar Pak Denny nih ya, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk mereka gitu, untuk mahasiswa-mahasiswa Bapak gitu? Oke, terima kasih Mbak Tifa. Jadi
Saya banyak sekali mendengar keluhan dari beberapa korporasi yang intinya generasi Z itu kalau masuk korporasi kadang mereka tidak punya loyalitas yang luar biasa seperti generasi sebelumnya gitu kan. Mereka kadang susah diatur, mereka dikit-dikit ketika dikasih sesuatu yang agak berat resign gitu. Nah itu adalah yang menjadi tantangan generasi saat ini gitu. Saya ingin memberikan insight buat teman-teman mahasiswa gitu kan. Jadi usahakan di dunia ini memang tidak ada yang mudah dalam kita berkarir gitu kan. Kalau Anda pengen tidak disuruh orang, jadilah pebisnis. Tapi kalau Anda tidak mau jadi pebisnis, Anda gabung dengan korporasi, Anda masuk perusahaan. Kalau Anda tidak mengikuti standar operasional prosedurnya perusahaan, ya Anda akan di-cut gitu kan. Nah, ingat bahwa semua yang Anda impikan itu harus Anda perjuangkan. Nah, jadi kalau Anda hanya seneng nongkrong di warung kopi, kemudian ngupdate status akan indah pada waktunya, rezeki wis diatur Gusti gitu kan. Enggak, itu tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Nah, jadi usahakan apa yang ingin Anda capai harus Anda perjuangkan. Ketika Anda bersedia memperjuangkan apa yang ingin Anda capai, pastinya nanti akan menjadi kenyataan. Seperti itu Mbak Tima. Luar biasa sekali. Pak Denny boleh dong diminum lebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Tima. Ngobrol banyak sampai lupa ya, maaf Febs, untuk istirahat sebentar ya. Gitu, kita minum. Oke, jadi itu tadi ya Maaf Febs, kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget bareng Pak Denny gitu ya. Terima kasih banyak Pak Denny atas meluangkan waktunya untuk Pinsa hari ini. Jadi Sobat Mafeps, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terus saksikan Pinsa hanya di YouTube-nya Febi UIN 1 Tulungagung. Aku Tivanda pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode. Bye!